Baik, kita lanjutkan lagi pada video pertemuan 3 bagian yang ketiga. Pada video kali ini kita akan menambahkan satu CRUD lagi, yaitu untuk tabel tempat PKL. Silakan kalian buat dulu tabelnya. Tadi ada tabel namanya tabel tempat PKL, nama tabelnya masih di database yang sama. Nama tabelnya tempat underscore PKL. Kemudian kolom-kolomnya ada 5, ada ID tempat, integer, primary key, sama AI, auto increment. Kemudian nama tempatnya apa, nama tempat magangnya, lalu alamatnya di mana, posisinya di mana nih, alamat tempat PKL-nya. Kemudian nomor teleponnya berapa, ya, nama teleponnya, lalu nama pimpinannya siapa. Nah, ini struktur tabel pada tabel tempat PKL ada 5 kolom. Silahkan kalian buat dulu tabelnya ini. Untuk nama pimpinan varchar 50 juga. Jadi ada 5 kolom ya. ID nanti kita akan gunakan auto increment, berarti ini nggak perlu pakai inputan. Nama pakai text-field, alamat text-field, nomor telepon text-field, nama pimpinan text-field. Berarti ini semuanya pakai text-field ya untuk tempat PKL. Oke, ini tabelnya. Kalau sudah kalian buat, silakan kalian lanjutkan lagi ke proses pembuatan CRUD-nya untuk tampilan aplikasinya. Oke, kita buat satu panel lagi. Kita pakai panel ya, karena kan kita menggunakan JTPen nih. Maka otomatis komponen yang kita panggil itu adalah panel saja. Nah, jadi untuk membuat CRUD tempat PKL sama seperti CRUD di mahasiswa view, kita pakai panel lagi. Klik kanan di paket pertemuan 3, pilih new, pilih JPanel form. Nama panelnya adalah tempat PKL view. Tempat PKL view. Finish. Oke, misalkan sudah selesai. Oke, masih loading. Nah, ini udah jadi. Tempat PKL view-nya udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan desain aplikasinya. Desainnya mungkin sama saja dengan mahasiswa view yang sudah kita buat ya. Jadi mungkin akan kita copy paste aja biar lebih cepat mengerjakannya. Nah, silakan diperbesar dulu ukuran panelnya ya. Nah, kemudian kalian atur jadi border layout dulu biar nanti waktu di copy panelnya itu langsung menyesuaikan ukuran panelnya. Ini jadi border layout. Kemudian kita copy aja yang tampilan atau desain yang ada di mahasiswa view. Kita copy ya. Kita copy ke desainnya. Ini kita copy panelnya ya. Yang kita copy itu panelnya lagi. Copy panelnya biar nanti semua komponennya ikut tercopy, termasuk sama source code di eventnya. Jadi kalau kita copy satu panel ini, tidak hanya tercopy komponennya, tapi eventnya juga ikut tercopy, gitu ya, ikut tercopy juga. Copy, paste di tempat PKL. Oke, udah jadi. Udah kita copy paste. Kita perbaiki saja lagi tampilannya, karena ini adalah form untuk tempat PKL, berarti kita perlu perbaiki judul, teksnya, dan lain sebagainya. Kita perbaiki dulu judulnya. Ini jadi form tempat PKL. Nah, ini kalau misalkan kalian simpan di source code-nya merah ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita fokus ke desainnya dulu. Di sini kita perbaiki lagi teksnya, cari data tempat PKL berdasarkan nama tempat. Ya. Oke, ini udah diganti. Kemudian inputannya. Nah, inputannya kita akan gunakan 4 text field ya.
npm kita hapus ya, npm ya. npm kita hapus, nama lengkap, alamat kita pindah ke atas, ini labelnya kita pindah dulu ya, biar nanti nggak mengganggu. Oke, kayak gitu. Alamat juga pindah ke atas. Kemudian Vodi, Goldar kita hapus ya. Cuma yang dihapus yang radio sama komboboknya aja, yang text file-nya yang labelnya gak usah dihapus. Biar diganti nanti. Nah, ini sudah. Kemudian inputan ketiga adalah nomor teleponnya. Nomor telepon. Inputan keempat adalah apa tadi? Nama pimpinan ya, nama pimpinan. Oke. Tambahkan text field ya. Tambahkan text field 1 2. Jadi ada total ada 4 text field di sini. Ada 4 text field. Kosongkan dulu. Yang di atasnya label ID-nya biar dia. Nanti ini label ID tempat nanti ditampil di sini. Oke, mungkin kayak gini ya tampilannya. Nggak bisa ya. Biasanya. Oke, kayak gini. Untuk tampilan form tempat PKL, desain sudah, tinggal kita perbaiki pada variabel name-nya. Kita ganti dulu, yang ini text cari tetap aja. Yang table ini kita ganti namanya, ini awalnya table mahasiswa. Kita ganti jadi table tempat, gitu ya. Table tempat. Yang ini teks nama tetap ya. Teks nama, ini teks alamat, ini teks telepon. Kita ganti ya. Teks telepon. Nama pimpinan kita ganti juga jadi teks pimpinan. Oke, udah habis ya. Button sudah ngikut dari yang kita copy dari mahasiswa view, jadi namanya juga sama di mahasiswa view, jadi nggak usah diubah lagi ya. Jadi di sini ada 4 teks field, ini teks nama, teks alamat, teks telepon, ini teks pimpinan, ini teks cari, ini tabel tempat, ini label ID. Oke, udah jadi. Seterusnya kita perbaiki di bagian source code-nya. Kita perbaiki di source code. Nah, sama seperti yang tadi, gitu ya, sama seperti yang mahasiswa view di pertemuan di video kedua ya. Karena kita copy komponennya, maka otomatis event yang ikut, cuma ada coding yang tidak tercopy, yaitu variabel sama metodenya. Nah, kita copy aja dari mahasiswa view ya. Copy dari mahasiswa view ke bagian source code. Yang kita copy itu dari yang paling atas, yaitu adalah connection con sampai metode tampil datanya. Kita copy. Ini kita copy, paste di bawah konstruktornya sini. Paste, oke. Kemudian, nah di sini ada yang merah di metode ulang. Ya tahu dia kenapa jadi salah. Karena di teks npm sudah nggak ada lagi teks npm-nya. Teks npm udah nggak ada. Mungkin ini kita hapus saja atau kita ganti ya jadi teks telepon ya. Teks telepon gitu. Karena kan tadi teks npm dihapus, kemudian kita tambahkan satu teks telepon sama teks pimpinan. Ini kita hapus juga nih karena radionya udah nggak ada lagi, berarti kita hapus nih radionya. Teks pimpinan. Teks pimpinan set text. Oke. Ini metode ulang, kemudian metode tampil data. Nah, ini kan untuk menampilkan data di tabelnya. Nah, yang barisnya ini adalah judul pada table, ID-nya tetap, npm kita hapus, nama lengkap kita ganti jadi nama tempat PKL.
alamatnya tetap, prodinya kita ganti jadi nomor teleponnya, nomor telepon, lalu nama pimpinannya. Nah gitu ya, nama pimpinan. Tabel mahasiswa ini kita ganti. Ini awalnya mahasiswa. Tadi kan udah kita ganti variable name-nya ya. Jadi tabel tempat. Kayak gitu. Yang ini query-nya. Query menampilkan data, ini tinggal kita ganti. Tempat PKL. Ini juga tempat PKL. Where nama tempat. Ya, nama tempat. Like. Kemudian pada pengulangannya, pada pemanggilan datanya, data yang kita ambil adalah ya, karena tabelnya ini kita ambil dari tabel tempat PKL itu cuma 5 kolom, berarti get string 6-nya enggak ada ya, hapus karena cuma 5 kolom saja. Oke, itu untuk metode ulang sama tampil data udah jadi. Nah, mungkin kita tambahkan di konstruktornya dulu ya di sini. Ulang sama tampil data. Oke, sudah. Selanjutnya button tambah. Oke, di sini ada merah ya di bagian validasinya. Kita ke bagian J option pen dulu. Nah, karena ini adalah harus diimport ya. Ini kan merah karena belum diimport, jadi kita tambahkan dulu J option pen-nya. Nah, kemudian di sini validasi pertama itu diambil dari teks nama ya. Ini kita hapus ya teks npm nih. Atau ini kita cut ya. Atau kita hapus ya. Hapus. Jadi jika teks nama kosong maka muncul inputan nama belum diisi. Jika teks alamat kosong maka muncul alamat belum diisi. Nah, kita copy dari else if sampai tutup else-nya. 1, 2. Ada 2 lagi tambahan if-nya. Ini ganti telepon. Inputan nomor telepon belum diisi. Dia akan fokus ke teks telepon. Yang ini pimpinan. Inputan nama pimpinan belum diisi. Pimpinan. Oke, sudah. Button tambah sudah. Nah, cuma di sini ada satu merah karena metode tambah datanya belum kita copy, gitu ya. Ini ya Pak. Kalau misalkan pakai metode. Kalau misalkan coding kalian tuh nggak pakai metode, langsung di sini prosesnya berarti nggak perlu mengcopy metode tambah datanya ya. Ini bagi yang menggunakan metode tambah data, maka perlu kita copy metode tambah datanya yang ada di mahasiswa view. Nih, kita copy di sini. Buka mahasiswa view-nya yang di coding paling akhir. Ada 2 metode di sini, metode tambah data sama metode ubah data. Ini kita copy aja. Sisakan satu tutup kungkur awal mengkopinya. Kemudian paste di tempat PKL view. Nah, ke bagian paling bawah codingnya, ke paling bawah baris. Nah, ini untuk mempastenya kita sisakan satu tutup kungkur awal nih. Jadi mempastenya itu di atas kurung kurawal terakhir. Nah, di situ ya, paste di sana. Oke, ini sudah. Kita cek dulu button tambahnya. Ini metode tambah datanya. Ini adalah proses tambah data tempat PKL. Nah, di sini karena kita copy dari mahasiswa view, di mahasiswa view itu ada ready button, sedangkan di tempat PKL nggak ada, berarti ini kita hapus. Ini nggak kita gunakan. Kemudian ini query-nya insert into, nama tabelnya adalah tempat PKL. Kemudian kolomnya ada 5. Ini kalau sedangkan yang ini adalah 6 ya, karena kita copy dari mahasiswa ada 6 kolom, di sini ada 5 saja. Kita hapus. Nilai pertama diambil dari ini ya, ID-nya auto increment, jadi dikosongkan. Kemudian nilai kedua diambil dari teks nama. Kita hapus ya namanya. Nama ini nomor 2, alamat nomor 3, nomor 4 itu diambil dari teks telepon. Nomor 5 diambil dari teks pimpinan.
Oke, sesuaikan dengan urutan tanda tanyanya. Oke, ini udah jadi. Jadi metode tambah data ini proses menambahkan data ke dalam tabel tempat PKL. Ada 5 parameter yang di sini kita jelaskan satu persatu 5 parameternya. Ini kita ganti data tempat PKL berhasil ditambahkan. Oke, sudah. Yang ubah data sama kayak tadi, ini dihapus yang radionya karena kita nggak gunakan itu. Kemudian query-nya kita perbaiki, update apa nih? Nama tabelnya kan tempat ya. Update tempat PKL, set nama tempat sama dengan tanda tanya. Dihapus ya. Kita dulu. Alamat sama dengan tanda tanya. Prodi ini kita ganti jadi nomor telepon, nama kolomnya. Golder ini adalah kita ganti jadi nama pimpinan sesuai dengan nama kolomnya. Nama pimpinan sama dengan tanda tanya, where ID tempat sama dengan tanda tanya. Nah, perhatikan tanda tanya Pak, urutan tanda tanyanya. Tanda tanya pertama adalah nama tempat. Nah, berarti nomor 1 itu diambil dari teks nama ya. Nomor 1 berarti ini di sini. Kita hapus ya npm. Nomor 1 teks nama, nomor 2 tanda tanyanya adalah alamat. Nah, itu artinya nomor 2. Nomor 3 nomor telepon. Nomor 3 itu berarti nomor telepon kita ambil dari teks telepon. Teks telepon. Kemudian tanda tanya keempat itu untuk nama pimpinan. Nama pimpinan diambil dari teks pimpinan. Teks pimpinan getText. Nomor 5 diambil dari label ID. Ya, where ID tempat sama dengan tanda tanya. Jadi nilai untuk ID tempat diambil dari label ID. Ini pesannya data tempat PKL berhasil diperbaharui. Oke, ini sudah, kita kembali ke atas lagi. Jadi dua metode ini sudah kita perbaiki. Ini yang kalau ini bagi yang pakai metode ya. Ada juga yang sebagian nggak pakai metode, yaitu codingnya langsung di dalam else-nya. Dia codingnya proses tambah data ini langsung diletakkan di dalam else-nya sini. Nah, di sini. Kalau misalkan mau pakai metode silakan. Kalau misalkan nggak pakai metode ya silakan juga. Jadi macam-macam ya. Oke, ini yang button tambah sudah jadi. Kemudian untuk button ubah, nah kita copy aja nih validasinya. Copy sampai else. Ini kita blok dari if sampai else lagi karena kita copy paste ya. Paste. Oke. Jadi di sini ada 4 if di button ubah. Nah, kemudian button hapusnya di button hapus. Nah, ini ada pesan yakin ingin menghapus data mahasiswa ini, kita ganti yakin ingin menghapus data tempat PKL ini. Delete from tempat PKL where ID tempat dengan tanda tanya. Data tempat PKL berhasil dihapus. Ya. Dan hapus. Kemudian button ulang sudah, button tutup sudah, nggak perlu diperbaiki. Kemudian event pada tabel tempat mouse click ini kita perlu perbaiki. Teks npm set text ini enggak ada ya. Teks npm kita hapus. Teks nama diambil dari kolom 1, alamat kolom 2. Kemudian kolom 3 itu diambil ditampilkan di teks telepon. Yang 4 ditampilkan di teks pimpinan. Nah, yang di bawahnya berarti kita hapus ya. Nah, jadi kayak gini source code untuk tabel event di tabel tempat mouse click code-nya. Ini eventnya, source code-nya ya. Jadi saat diklik di tabel tempatnya, ini yang akan dilakukan. Di label ID akan tampil nilai yang diambil dari kolom 0 di tabel tempat.
di teks nama akan tampil nilai dari kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, semua proses di tabel tempat PKL udah selesai. Tambah, ubah, hapusnya sudah selesai. Carinya juga sudah. Tutup juga sudah. Berarti ini udah selesai ya. Udah selesai nih untuk proses pembuatan tempat PKL view ini lebih cepat mengerjakannya karena kita sudah mengerjakan satu CRUD mahasiswa view, maka tinggal kita copy paste, tinggal kita modifikasi, dah jadi gitu ya. Lebih mudah nih mengerjakannya kalau misalkan sudah ada satu CRUD. Nah, selanjutnya tinggal kita panggil nih tempat PKL view-nya. Kita panggil tempat PKL view-nya sama seperti mahasiswa view. Memanggilnya di label tempat PKL. Nah, tambahkan F1 pada tempat PKL-nya. Tambahkan F1 pada label tempat PKL pada menu tempat PKL-nya. Klik kanan, F1, mouse click ya. Mouse click. Kemudian codingnya hampir sama kayak yang di atas, tinggal kita ganti nama kelasnya. Yang kita panggil adalah tempat PKL view. Yang kita panggil berarti mahasiswanya kita ganti mahasiswa view-nya. Ganti jadi tempat PKL view. Ini juga tempat PKL view. Kemudian tampilannya, judul di tabnya adalah tempat PKL. Coba kita jalankan, simpan dulu ya. Simpan home view-nya kalau misalkan sudah diperbaiki codingnya. Ini coding untuk memanggil tempat PKL view-nya. Nah, kalau sudah coba kita jalankan lagi home view-nya. Mahasiswa view bisa jalan ya. Oke, mahasiswa view udah bisa jalan. Tempat PKL view lagi. Nah, tempat PKL view juga udah jalan ya. Terlihat di sini nama-nama kolom di tabelnya udah berubah sesuai dengan di tabel tempat PKL. Coba kita isi datanya. Oh, ini belum terganti ya. Ini labelnya seharusnya nama tempat bukan nama lengkap ya. Oke, nanti kita perbaiki ini. Ini seharusnya nama tempat. Nama tempat magangnya misalkan di Dinas Kehutanan. Alamat Banjarbaru, ini contoh aja ya. Nomor teleponnya 0511 10 20 31. Nama pimpinannya Saidi Eshud gitu ya. Misal nih, tambah. Oke, data tempat PKL berhasil ditambahkan. Data masuk ya. Nah, ini berhasil nih datanya nih. CRUD-nya udah berhasil. Coba kita cari, adakah nama tempat PKL yang mengandung huruf K? Ada. Yang mengandung huruf Z? Nggak ada. Kemudian kita edit, klik datanya, ganti alamatnya misalkan Banjarbaru Timur, Banjarbaru Selatan, ubah. Oke, ini diubah ya, Banjarbaru Selatan. Hapusnya juga, coba kita ulang dulu ya. Kita isi sembarang aja nih, untuk sebagai hapus datanya. Kita isi sembarang, tambah. Data tempat berhasil ditambahkan, kita akan coba hapus, klik datanya, lalu hapus, yes. Oke, sukses. Tinggal kita tutup. Oke, sukses ya. Berarti ini udah selesai untuk proses pembuatan tempat PKL view. Oke, udah selesai ya. Alhamdulillah nih, lebih cepat mengerjakannya karena kita copy paste ya. Nah, mungkin untuk materi terakhir di video ini, ya kita akan tambahkan source code pada F1 atau di menu tutup ini ya. Kalau menu tutupnya diklik, dia minta konfirmasi. Tambahkan, klik kanan pada menu tutupnya, F1, mouse click. Nah, untuk membuat konfirmasi di Java, kita menggunakan show confirm dialog ya. Masih pakai J option pen. Di enter konfirmasi dengan J option pen, kontrol spasi, J option pen, titik show confirm dialog. Loading, belum muncul ya.
Oke, udah. So confirm dialog. No, isi pesannya apa? Isi pesannya ingin keluar dari aplikasi ini. Kemudian judulnya exit, dia pakai tanda tanya nih, kalimat tanya exit. Kemudian tipenya adalah 0. Kalau 0 ini berarti yang ada yes sama no-nya ya. Buttonnya nanti ada yes sama no-nya. Nah, jika nanti button yang diklik adalah yes, jika konfirmasi sama dengan no, maka kita tutup home view-nya, system exit no, gitu ya. Nah, untuk menutupnya, jadi kalau misalkan diklik menu tutupnya, dia minta konfirmasi dulu, gitu ya. Dia minta konfirmasi dulu, nanti ada dua pilihan yes sama no. Jika yang diklik adalah yes, maka tutup aplikasi home view-nya. Coba kita jalankan lagi. Klik menu tutup, minta konfirmasi, judulnya exit, buttonnya yes no, yes, oke, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Berarti untuk materi pertemuan 3 sudah selesai sampai sini ya. Materinya kita sudah mengerjakan 2 CRUD master data. Selanjutnya pada pertemuan 4 kita akan mengerjakan proses transaksi pemilihan tempat PKL mahasiswa. Itu akan kita kerjakan di pertemuan 4. Demikian untuk 3 episode dari video praktikum JAPA 2 pertemuan 3. Salah hilap dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.